Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya ini Ana dari kelas 12 AKL 2. Hari ini saya akan menyampaikan renungan yang berjudul Hidup Mengandalkan Tuhan, yang diambil dari ayat Alkitab Yeremia 17 ayat 7-8. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan aku kesempatan untuk menyampaikan renungan ini. Semoga mereka yang menonton video ini diberkati, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi mereka untuk kedepannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apa itu hidup mengandalkan Tuhan? Hidup mengandalkan Tuhan berarti mempercayakan seluruh aspek kehidupan seperti kekhawatiran, keputusasaan, dan masa depan kepada kehendak dan bimbingan Tuhan, serta meyakinkan bahwa Ia akan menyediakan kebutuhan dan memberi kekuatan. Kehidupan yang dipenuhi berkat dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Ayat Alkitab Yeremia 17 ayat 7-8 berisi, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang-orang percaya yang mengandalkan Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh salah langkah. Kita harus mengandalkan Tuhan dan bukan malah mengandalkan diri sendiri atau kekuatan diri kita sendiri. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dan hidup bergantung sepenuhnya kepadanya? Ini dia 4 alasan mengapa kita harus hidup mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama itu karena Tuhan Yesus adalah Allah pencipta alam semesta ini. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat kita lihat. Jika Tuhan dapat menciptakan apa yang dapat kita lihat dan apa yang tidak dapat kita lihat, maka kita dapat percaya atau harus percaya bahwa Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Di Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dia mengetahui segala sesuatu, mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan kita dan apa yang kita lakukan. Di Matius 6 ayat 31-32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan seluruh itu. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya hidupnya akan diberkati dan dicukupi segala kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatu. 3. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Hadir. Bilangan 14 ayat 21 mengatakan, hanya demi Aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi ini. Dan di Mazmur dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?
Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Dia ada di mana-mana. Dia siap sedia menolong kita, dan Dia siap memberkati kita yang bersungguh hati. 4. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yesaya 40:26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Kuasa dan kekuatannya tak terbatas dan tak berkurang untuk memelihara hidup kita, memberkati kita, menjadi juru selamat kita, dan memelihara alam semesta ini. Oleh karena itu, setialah ikut Tuhan, tinggalkanlah dosa, keburukan, layanilah dan beribadalah kepadanya. Sekian renungan dari saya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Firman-Mu hari ini. Berkatilah kami agar semua itu dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin.